Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman belajar bersama guru kreatif. Masih di acara prediksi paten sukses UTBK atau SNBT di tahun ini. Kita maksimalkan doa dan ikhtiar kita ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke teman-teman, pada prediksi paten sukses UTBK dan SNBT tahun ini kami sudah menyediakan beberapa soal untuk kita perbincangkan khusus tes potensi skolastik gitu ya. Jadi kita akan membahas TPS guna persiapan SNBT tahun ini ya, atau dikenal dengan nama UTBK kalau tahun lalu ya. Oke, kita masuk ke soal yang pertama seperti apa? Oke, ini dia teman-teman. Katanya, oke kita warnai dulu ya. Nah, ini dia. Nah, katanya 5 peserta ujian. Oke, mana warnanya ya yang highlight? Nah, ini dia. 5 peserta ujian, jadi ada 5 peserta katanya dalam ujian tersebut. Nah, namanya ada Q, ada R, ada S, ada T, ada U. Dia mengikuti seleksi masuk PTN katanya ya. Nah, nilai TPA-nya teman-teman katanya mereka sebagai berikut. Nilai untuk U katanya lebih tinggi daripada nilainya R. Oke, itu konsep ya. Nah, tetapi U ini katanya lebih rendah teman-teman nilainya daripada S. Sedangkan nilai R dia lebih tinggi daripada Q, oke, dan T katanya lebih rendah daripada Q. Oke, ini adalah yang jadi dasarnya ya untuk menjawab soal. Nah, dari data tersebut teman-teman, peserta dengan nilai TPA tertinggi katanya siapa? Yang memiliki nilai tes potensi akademik tertinggi siapa? Oke, baik. Kita uraikan teman-teman cara menjawab mudahnya, uraikan konsep yang diketahui dari nilai TPA mereka. Yang pertama perlu diketahui berdasarkan soal, jika dilihat teman-teman katanya kan U dia lebih besar daripada R gitu kan ya. Terus S dia lebih besar juga nilainya daripada U, sedangkan R dia lebih besar juga nilainya dari Q, dan Q lebih besar nilainya daripada T, gitu ya, berdasarkan konsep soal. Nah, berdasarkan kata kunci itu, teman-teman bisa mengurutkan, artinya teman-teman urutkan konsep yang barusan kita sebutkan ini menjadi nilai yang paling tinggi ke paling rendah. Nah, berarti kan S dia lebih tinggi daripada U, gitu kan ya, yang ini ya. Berarti S kita simpan di posisi pertama. Dan U lebih besar daripada R, ini kan kita simpan pada posisi yang kedua. Sedangkan R dia lebih besar daripada Q, kita simpan yang ketiga. Sedangkan Q lebih besar daripada T, maka dia simpan keempat. Nah, berarti T yang terakhir. Berarti dengan urutan S, U, R, Q, T, gitu kan ya. Berarti kalau diminta nilai TPA tertinggi didapatkan oleh siapa? Yaitu oleh peserta yang berhuruf S. Ini dia, gampang ya. Nah, begitu ya cara menjawabnya. Ini adalah soal yang pertama. Baik, kita masuk ke soal yang kedua, teman-teman bisa diperhatikan. Ziko katanya dia memiliki 5 anak perempuan. Oke, kita tandai dulu ya. Ziko itu dia memiliki 5 anak perempuan. Mereka, nama-namanya nih, yang pertama adalah ada Humairoh, yang kedua ada Aisyah, yang ketiga ada Hafsah, yang keempat ada Ruqayyah, dan yang kelima ada Fatimah katanya. Humairoh katanya dia lebih kaya. Oke, dia lebih kaya dari siapa? Dari Ruqayyah. Oke. Aisyah katanya di soal dia lebih miskin. Oke, kita tandai dulu daripada Ruqayyah. Sedangkan Ruqayyah ini dia lebih kaya daripada Fatimah. Gitu ya. Dan Fatimah juga katanya lebih kaya daripada Hafsah.
Nah, nanti di soal katanya diminta di antara anak perempuan Ziko tersebut, katanya siapakah yang paling kaya? Nah, ini soalnya seperti yang tadi gitu ya, namun dalam bentuk yang berbeda. Oke, nah teman-teman, ini seperti tadi cara menjawabnya, teman-teman rumuskan dulu dari pengetahuan di soal tersebut. Maka bisa kita rumuskan seperti ini kan ya, bahwa berdasarkan soal itu Humairah itu kan dia lebih kaya daripada Ruqayyah gitu ya. Sedangkan Ruqayyah dia juga lebih kaya daripada Aisyah. Sedangkan Aisyah lebih kaya dari siapa? Dari Fatimah. Dan Fatimah lebih kaya daripada Hafsah. Ini adalah berdasarkan rumus dari soal. Maka teman-teman bisa mengurutkan anak perempuan Ziko itu dari yang terkaya sampai yang termiskinnya, berarti bisa kita sebutkan di sini Humairah gitu ya, lebih kaya dari Ruqayyah, berarti Humairah yang pertama. Yang kedua otomatis Ruqayyah lebih kaya daripada Aisyah kan, dan Aisyah lebih kaya dari Fatimah, berarti Aisyah simpan setelah Ruqayyah, Fatimah berarti setelah Aisyah, dan yang terakhir Hafsah gitu ya. Jadi diminta yang paling kaya urutan yang pertama yaitu Humairah. Yang ini Humairah. Oke, gitu ya. Cara menjawab soalnya rumuskan berdasarkan soal yang ada. Jadi jawabannya adalah yang paling kaya ini kalau Hafsah paling miskin ya. Nah, ini yang diminta kan paling kaya ya. Berarti yang paling kaya Humairah. D harusnya ya yang ini. Oh, ini salah menutupi jawaban. Nah, jawabannya Humairah ya. Oke, kalau ditanyakan siapa yang paling miskin ya jawabannya Hafsah gitu. Ini dikarenakan yang dimintanya kaya Humairah. Begitu ya. Oke, soal nomor yang ketiga teman-teman bisa diperhatikan. Jika katanya ada 5 keranjang. Oke, ada 5 keranjang. Keranjang ini berisi buah-buahan dengan berat yang berbeda katanya. Keranjang salak, nah seperti tadi lagi ya, dia lebih berat daripada jambu. Oke, keranjang manggis dia lebih ringan daripada jambu. Oke, dan keranjang pisang dia lebih berat daripada apel katanya gitu ya. Jadi keranjang jambu ini lebih berat daripada pisang, teman-teman katanya. Dan apel itu dia tidak lebih ringan daripada manggis. Ini kata kuncinya ya. Gampang. Kalau sudah ada kata kunci gini, sama cara menjawabnya adalah mengurutkan jadi sebuah rumus. Gitu ya. Yang diminta adalah keranjang buah terberat. Oke, terberat kedua yang diminta ya adalah keranjang apa? Baik, kita akan lihat. Kita urutkan berdasarkan soal tersebut, maka kita bisa dapatkan seperti ini. Berdasarkan soal bahwa salak itu dia lebih berat daripada jambu, gitu ya. Jambu dia lebih berat daripada manggis, dan pisang lebih berat daripada apel, sedangkan jambu dia lebih berat daripada pisang, dan yang terakhir adalah manggis lebih berat daripada apel. Nah, kalau ada rumus seperti ini, teman-teman mesti mengurutkan dulu untuk menjawab yang terberat kedua berdasarkan soal, itu kan ya. Jadi kita bisa mengurutkan berdasarkan rumus di atas itu, dari yang paling berat itu adalah tentu yang pertama adalah salak. Nah, setelah salak siapa? Di posisi kedua ada jambu, teman-teman, gitu ya. Nah, di posisi ketiga itu ada manggis, gitu ya. Ada manggis yang ini nih. Ada manggis, dan di posisi yang keempat ada pisang, teman-teman. Ini, dan di posisi terakhir itu ada apel. Nah, ini berdasarkan urutannya. Di soal diminta keranjang yang bernomor 2, yang paling berat kedua. Otomatis jawabannya setelah salak, yaitu jambu. Gitu ya. Jadi jawabannya nomor 3 adalah keranjang terberat buah, nomor 2 adalah jambu. Begitu ya cara membuat rumusnya. Jadi dibuat dulu rumusnya teman-teman untuk menjawab soal seperti ini. Baik, kita masuk ke soal yang keempat. Nah, ini sudah ada. Oke. Katanya dalam perjalanan menuju sekolah, teman-teman, 5 sekawan, yaitu ada Slamet, ada Joni, ada Anto, ada Rika, ada Rahma, gitu ya. Dia selalu berangkat bersama.
Joni selalu menjemput Slamet. Joni itu katanya, gitu ya. Berarti Joni selalu menjemput Slamet, gitu kan ya. Tulis sama teman-teman, Joni selalu menjemput Slamet. Nah, setelah ia dijemput oleh Anto. Jadi setelah dia dijemput oleh Anto, berarti dia sebelum dijemput oleh Anto, gitu ya. Oke. Nah, Rika dia menjadi anak terakhir yang paling dijemput. Nah, Rika nih, gitu ya, yang terakhir. Sementara rumah Rahma katanya dia terletak di antara rumah Joni dan rumah Anto. Oke, di antaranya kalau Rahma ya. Jadi berikut pernyataan yang benar. Artinya teman-teman dari rumus ini bisa kita ketahui bahwa yang kedua, jadi sementara kita punya urutan, teman-teman, urutannya itu berdasarkan dari soal itu kan yang pertama ada Anto terlebih dahulu, begitu ya. Nah, gitu. Terus dia akan ke Joni, gitu kan ya. Dari Joni dia akan menjemput ke Slamet, gitu ya. Dan di kalimat terakhir katanya Rahma terletak di antara rumah Joni dan rumah Anto, gitu kan ya. Nah, berarti urutannya Anto, Rahma, Joni, nah itu kan, Slamet, dan yang terakhir tentu Rika. Ini adalah urutannya. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, rumah Rika ini dia terletak paling dekat, gitu kan ya. Paling dekat karena dijemput paling terakhir, begitu ya. Oke, kita lihat. Rumah Rama terletak paling jauh, salah. Rumah Joni terletak paling jauh, tidak. Paling jauh itu adalah Anto. Rumah Rika terletak paling jauh, tidak. Rika paling dekat. Rumah Slamet katanya apa namanya ini? Rumah Slamet terletak paling dekat, salah. Rika harusnya ya. Rika terletak paling dekat. Nah, ini jawabannya yang E, gitu ya. Oke, sip. Jadi nomor 4 cara menjawabnya seperti ini teman-teman, gampang ya. Yang E jawabannya. Oke, baik. Yang terakhir soal nomor kelima di video yang ini, nanti kita lanjutkan ke video berikutnya ya. Rian, Randy, Andi, Leo, dan Wildan katanya adalah seorang atlet basket. Saat akan latihan, mereka terlebih dahulu mengukur tinggi badan. Oke, Wildan mempunyai tinggi badan 185. Ini Wildan, jangan lupa ya. Ini Wildan. Nah, setelah diukur ya, tinggi badannya Andi dia lebih tinggi 4 cm dari Randy, gitu ya. Dan Randy ini lebih tinggi 8 cm dari Rian. Nah, kita buat rumus nanti ya. Nah, jika tinggi badan Wildan 6 cm lebih tinggi daripada Rian dan Leo katanya, gitu kan ya. Maka tinggi yang paling pendek adalah, oke, kita buat rumus lagi. Berdasarkan soal itu kita bisa dapatkan bahwa Wildan kan tinggi badannya itu dia 185 cm. Terus di soal disebutkan bahwa Andi katanya lebih tinggi 4 cm dari Randy, gitu kan ya. Nah, dari Randy 4 cm plus Randy, berarti dari Randy. Sedangkan Andi juga dia 8 cm lebih tinggi dari Rian. Nah, ini rumusnya ya. Nah, sedangkan Wildan dia katanya lebih tinggi 6 cm dari Rian. Begitu ya. Nah, berarti untuk mengetahui Rian, teman-teman, Rian ini katanya dengan Leo kan dia sama gitu ya. Dia lebih apa namanya, di sini dikatakan bahwa Wildan itu kan 6 cm lebih tinggi dari Rian dan Leo. Artinya Rian dan Leo itu dia sama. Begitu ya. Rian dan Leo dia sama gitu. Lebih tinggi lebih rendah berarti 6 cm dari Wildan ya. Berarti Wildan berapa? Wildan itu 185, tinggal kita kurangi 6 cm-nya. Berarti Rian dan Leo sebesar 179 cm, gitu kan ya. Nah, sedangkan Andi tadi disebutkan bahwa dia lebih tinggi 8 cm dari Rian. Rian kan 179 ya. Tinggal tambahkan 8 cm tambah 179. Berarti 187 cm. Dan Randy tadi disebutkan bahwa Randy ini dia teman-teman apa namanya kan tadi disebutkan Andi 4 cm lebih tinggi daripada Randy. Randy itu kan dia kita bisa cari, berarti Randy itu tingginya Andi siapa? Andi itu 187. Oke, dikurangi 4 cm-nya.
berarti Randy tingginya 183 cm. Diminta yang paling pendek. Baik, kita lihat yang paling pendek itu kan ada 179, 187, 183. Yang paling pendek 179 gitu ya. Ini yang paling pendek nih. Jadi yang paling pendek badannya adalah 179, yaitu Rian dan Leo kalau ditanyakan namanya. Tapi dikarenakan diminta ukuran, yang paling pendek adalah 179 cm. Begitu ya. Itu dia teman-teman, soal nomor 5. Kita bahas sampai nomor 5 dulu di video pertama. Ini ada sekitar 15 soal teman-teman ya. 5 soal dulu aja. Nah, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu video selanjutnya. Kita lanjutkan soal yang ke-6 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.